Saya menjinakkan jenis burung elang black eye dan akan melatihnya dari tahap berjalan sampai bisa terbang. Saya ingatkan lagi bosku, jangan sampai biarkan burung Anda cuma jadi pajangan di rumah. Ya sekarang tahap pertama kita coba supaya burungnya bisa lompat. Coba alternatif lain. Jika burung kalian tidak mau lompat sama sekali, kita coba dengan tahap ini. Nah, seperti itu bosku. Bagaimana caranya? Kita perluas jaraknya supaya kalian bisa paham. Tahap yang pertama ini dengan cara seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Yang bagian telunjuk taruh di dada burung elang seperti ini bos. Kalau tidak mau sama sekali, lebih dorong dadanya. Maka dia akan terbiasa untuk naik ke sarung tangan. Saya praktekkan apa manfaat latihan pertama tadi. Nah, langsung naik. Di sini saya sudah sediakan pakan berupa burung manyar dan burung gereja. Kita coba pancing menggunakan pakan. Setelah percobaan pertama, dia akan cukup terbiasa. Ulangi latihan ini selama 1 minggu, maka responnya akan kencang. Selanjutnya saya sediakan tali. Ini dinamakan skill fly to me. Jarak terbangnya akan lebih jauh dibandingkan tadi. Langsung saya akan siapkan terlebih dahulu. Kenapa harus menggunakan tali? Ini bisa terjadi kalau tidak menggunakan tali bosku. Seberapapun jinaknya di tahap awal, selalu gunakanlah tali. Kalau sudah konsisten, ini dia yang akan terjadi. Responnya kencang bos. Lakukan konsisten, maka tanpa menggunakan pakan dia akan datang bosku. Karena proses pelatihan yang konsisten. Untuk tahap selanjutnya, saya ingatkan terlebih dahulu, usia burungnya harus 4 bulan. Kalau di bawah itu takutnya tidak bisa mengontrol terbang. Nanti kemungkinan burungnya akan takut turun ke tangan. Jadi lakukan tahap fly to me sampai burungnya usia 4 bulan. Oke bos. Oke, kita masuk ke tahap perdana. Anginnya cukup lumayan dan kita harus panik tentunya pada tahap ini. Dan siap-siap sediakan juga ini pakannya, dan saya sediakan gunting agar burungnya bisa melihat pakannya dengan jelas. Kita coba lepaskan.
Langsung kita panggil, bos. Langsung kita panggil. Pada pertama kali ini langsung kita panggil. Pada saat perdana langsung saja kita panggil. Kita coba lagi. Oke, lulus, mantap. Selanjutnya, biar kalian lihat bagaimana penerbangan saat burung pertama kali diterbangkan atau perdana. Kita coba. Nah, terbangnya seperti itu, bos. Tidak terlalu tinggi biasanya. Nah, seperti bumerang namanya, tapi langsung saja kita panggil. Oke, below. Tahap bumerang yang tadi bisa dilakukan selama 2 minggu kurang lebih, dan lakukan di tempat yang seperti ini, ada cukup tinggi supaya burungnya bisa terbang ya. Karena masih kecil, tentunya harus ada bantuan angin sedikit. Dan itu kesalahan di tempat kita ada pohon. Kalau kalian ada tempat yang jarang pohon sama sekali, itu lebih baik, biar burungnya nggak menclok. Nah, seperti ini lokasinya. Kita spell. Oke, ini pelatihan tahap selanjutnya di tempat banyak pepohonan, tapi tentu saja ada sela sedikit untuk burung terbang. Ini untuk melatih manuver, karena pasti kalian akan bosan. Sebelumnya setelah perdana dia hanya bisa skill bumerang agar bisa terbang yang tinggi dan cukup lama yang dinamakan soaring. Pelatihan agar lebih cepat seperti itu atau pada tahap itu kita melatihnya di tempat seperti ini. Mari kita coba. Dan dengan syarat usia 4 bulan 2 atau 3 minggu lebih setelah pelatihan bumerang. Kita coba. Lakukan pelatihan ini sampai usia 5 atau 6 bulan. Jika sudah, maka nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah melakukan pelatihan yang konsisten. Tanpa menggunakan pakan pun dia akan kembali. Kita coba. Oke, mantap. Kita menggunakan kamera belakang. Kurang lebih tempatnya seperti ini supaya burung terbang durasinya cukup lama. Karena tentunya ini burung masih muda. Kita coba lepaskan. Dan seperti saya bilang tadi ini, bos, banyak sekali ranting pohon seperti ini terbang. Nah, kita coba tinggalkan. Dia akan belajar manuver nanti. Kita coba dari arah sini. Nah, maka dia akan bingung gimana cara masuk ke dalam sini. Kita coba pancing.
Nah, seperti itu. Maka otot sayap lebih untuk bekerja, jadi dia gunakan lebih mantap. Maka otot sayap akan lebih kuat juga. Dan bagaimana hasilnya nanti setelah pelatihan konsisten seperti ini? Mari kita perlihatkan ke tahap pelatihan selanjutnya. Kali ini saya berada di jalan raya. Nah, gimana terbangnya burung jika kita langsung menerbangkan tidak cukup tinggi? Seperti saya bilang tadi, apa efeknya bos? Kita contohkan. Tuh kan, cukup lama bos. Dan ini dia, mantap, masih respon kencang. Burungnya terbang. Ini pasti terjadi. Apakah dia mau ke kita? Nah, dia kembali ke pohon. Seperti itu bos. Akan cukup lama proses pelatihannya ini. Burungnya terbang lagi untuk kali kedua. Apa dia mau ke kita ini bos? Dengan jarak jauh seperti ini, apakah bisa kembali? Ini dia pelatihannya. Ini akan cukup sulit. Akan beberapa kali dia pasti ke pohon. Tuh, ke arah pohon lagi. Jangan dijemput ya bosku. Kalau dijemput itu bukan pelatihan namanya. Tuh, dia ke pohon lagi. Ini yang ketiga kali bos. Lama sekali, sampai mau malam. Tuh, makin tinggi. Ini susahnya, proses pelatihan paling susah ini. Bah, dia mau turun atau tidak, dia memantau. Kalau dia nggak kembali, ini proses pelatihan akan dinamakan gagal. Oke, ini dia, mantap. Turun. Nice. Proses pelatihan ini akan paling lama ya daripada pelatihan-pelatihan sebelumnya. Ini pelatihan paling sulit. Saya ingatkan, jangan sampai kalian itu menjemput burung. Nanti dia akan terbiasa dan manja. Nah, seperti itu tahap dari dia berjalan sampai bisa terbang. Akan ada tahap-tahap lainnya, tapi untuk video kali ini, karena seperti yang kita bilang dari awal itu proses pelatihan jalan sampai terbang. Untuk pelatihan lainnya ada juga namanya air attack dan juga diving. Tapi kalau kalian mendukung saya dengan subscribe, like, and share, dan perbesar channel ini, maka saya akan buat video selanjutnya. Terima kasih banyak. Salam satu hobi.